Shalom Bapak Ibu. Kita percaya bahwa saat Indonesia mengalami sebuah kemerdekaan, begitupun juga hati kita dimerdekakan Tuhan. Oh, Allah kita adalah roh. Jika roh itu tinggal di dalam diri kita, maka kemerdekaan itu ada dalam diri kita. Amin. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami rindu roh-Mu itu penuh atas kami Bapa di tempat ini. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Di saat bangsa kami mengalami sebuah kemerdekaan, kami percaya Tuhan Engkau yang turut bekerja atas bangsa kami. Dan Engkau Tuhan kami yang turut bekerja atas hati kami juga Bapa. Saat kami mencari roh-Mu dan penuhi setiap kami, kemerdekaan itu dinyatakan dalam hidup kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Sebab Engkaulah kami yang sudah nyatakan kemerdekaan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan selalu dimerdekakan saat kami menghormati hadirat-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah dari suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Mari Bapak Saudara saya jangan lupa berdiri nyatakan bagi Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia,
bersama-sama berdoa atas negeri ini, atas seluruh bangsa ini. Biarkan semuanya penuh dengan urapan Tuhan. Biarkan semuanya penuh dengan tuntunan Tuhan. Biarkan seluruh muka bumi ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah tugas kita untuk kita memberitakan hal yang baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama katakan. Katakan bersama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu
nama-Mu yang besar dinyatakan. Biarkan kemuliaan-Mu yang besar dinyatakan Tuhan. Kiara Ramaya Sikera Ramaya So, Kiara Ramaya Sikera Ramaya So. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Bawa doamu atas negeri ini. Bawa hatimu atas negeri ini. Kiara Ramaya Sikera Ramaya Syakara. Inilah saatnya Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas negeri ini. Katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Hadir dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan, besar dan ajaiblah nama-Mu, Yesus. Hadir dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan bagi Tuhan, angkat tanganmu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat katakan bagi Tuhan, katakan, layaklah Yesus segala bangsa. Engkau layak Tuhan, sujud kepadamu. Biarkan seluruh muka bini sujud menyembah Engkau Bapa. Kiara lapayasi, kiara lapayasi. Layak kudus, layak diangkat nama-Mu nyatakan. Layaklah segala bangsa. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Biarkan seluruh muka bumi ini sujud menyembah-Mu Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang boleh pakai setiap mulut kami, pikiran kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, untuk membawa seluruh bangsa ini mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang merasa bahwa Tuhan kita itu besar dan layak untuk ditinggikan? Amin. Biarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bang Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Semangat sungguh-sungguh bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Oh, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam nama-Mu Tuhan. Berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Lompat nyatakan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkata. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Langsung katakan bagi Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas karena apa? Karena di dalamku. Ku telah karena darahnya kita bebas. Katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Apa
karena darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami, membebaskan setiap kami, menebus setiap dosa kami, dan kami hidup dengan hidup yang baru di dalam Engkau, penuh dengan anugerah dan karunia-Mu Tuhan. Yesus, kami percaya hidup kami boleh dimenangkan Tuhan dalam setiap perkara kami, karena darah-Mu Tuhan sudah mengalir bagi hidup kami dan menebus setiap kami. Apapun yang boleh kami lewati dalam hidup kami, satu hal Bapa, kami menyatakan hidup kami tetap ada dalam kemenangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan bagi Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan sebagai Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Sekali lagi kami mengajak untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa setiap kebebasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Biarkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan bawa kebebasan kita untuk meladeni dunia ini. Jangan membawa kebebasan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pakai untuk dunia ini. Namun kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bawa untuk menyelamatkan jiwa yang ada di dunia ini, untuk datang kepada Tuhan, untuk bawa kebenaran bagi mereka. Bukan untuk hidup sesuka hati kita, bukan untuk hidup semau kita melakukan dosa untuk dunia ini, namun membawa setiap kemerdekaan dan juga kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Benar-benar membawa banyak jiwa untuk sujud di hadapan Tuhan, untuk tunduk di hadapan Tuhan. Kira lambaya sikira rapaya syakara lambaya sikira rapapa papa ya sikira. Oh, oh, ku bebas. Amin. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas.
Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang memberi kami kemenangan, darah Yesus yang membebaskan dan melepaskan setiap kami Tuhan. Darah Yesus, oralaya sekeramu, rarararararaya sekirata karapayaralaya sekirata karapayaralaya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, darahmu Yesus, kiralaya so. Yesus terus ada buat setiap kami. Korban penebusan, korban yang sudah tercurah di atas bukit Golgota, juga terus Engkau akan alirkan kuasa-Nya terus dalam setiap kehidupan umat-Mu, membentengi setiap kami, memberikan kami kemenangan-kemenangan yang luar biasa Tuhan. Bahkan kuasa setan apapun tunduk dan takluk di bawah kuasa darah-Mu Yesus. Sakit penyakit apapun, rintangan apapun, masalah apapun, kami percaya darah Yesus berkuasa membebaskan kami. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran daripada-Mu dan menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk coba tengok kanan kiri saudara dan berkata selamat hari Minggu ya. Dan ini adalah proklamasi Indonesia ke-79 tahun ya. Coba kasih jabat tangan sambil berkata engkau merdeka karena darah Yesus memerdekakan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, belum semuanya. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus ini kita sedang masuk di dalam satu tema tentang kemerdekaan. Bagaimana Tuhan Yesus adalah sumber sang pembebas bagi setiap hidup kita ya. Memerdekakan kita bukan saja secara hukum, tetapi juga secara de facto ya, secara realita kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar menyerahkan diri kita di bawah pimpinan Roh Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kemerdekaan yang sempurna. Baik, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita merdeka ya dari yang namanya kutuk ya, dibebaskan dari yang namanya kutuk. Dan kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita menghadapi tantangan dalam hidup dunia ini yang tidak mudah. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu merdeka dari frustasi dan depresi. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Merdeka dari frustasi dan depresi. Sekali lagi, 2, 3. Merdeka dari frustasi dan depresi. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama dalam surat 3 Yohanes, pasal yang pertama ayat yang kedua. Surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, kita akan membacanya bersama-sama ya. Sudah ketemu ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi ucapkan firman Tuhan ini, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja. Katakan bersama, amin. Nah, dunia berkata bahwa mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita punya jiwa yang sehat, ya, maka seluruh kehidupan kita, tubuh dan seluruh aspek kehidupan kita ini juga akan sehat. Sama seperti jiwamu sehat, maka baik-baik juga keadaanmu. Nah, hari-hari ini saudaraku, bagaimana kita menghadapi banyaknya tantangan kesulitan, maka butuh saya dan saudara ini punya mental yang sehat. Dengan cara saya dan saudara punya respon yang benar, ya, memiliki sikap hati yang benar, berespon yang benar dalam segala tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak punya mental illness, tidak sakit mental kita, tetapi mental kita menghadapi tantangan dunia ini punya mental yang sehat, punya mental yang kuat. Minggu-minggu ini kita cukup dikejutkan dengan berbagai banyak berita, saudaraku. Dan berita itu di dalam satu hari saja, tanggal 12 Agustus sudah ada 2 orang dokter yang mati bunuh diri. Yang satu ada di Semarang, ya, lagi kuliah ambil spesialis anestesi. Kemudian yang kedua ada di UGM, ya. Dia bukan dokter, tetapi dia kalau tidak salah mahasiswa semester akhir, ya, sedang menyusun skripsi, dan dia, saudaraku sekalian, mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dan Bapak Ibu saudaraku sekalian, tantangan ke depan juga tidak akan mudah dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Bukan berarti anak Tuhan kemudian bebas lepas dari masalah. Tetapi mari dalam hidup ini kita belajar. Sebagaimana Tuhan sudah memerdekakan roh kita, Tuhan juga mau memerdekakan jiwa kita. Sehingga tubuh kita, keadaan kita, seantero kehidupan kita ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Karena itu kita akan melihat ciri daripada orang yang mentalnya sakit, ya. Coba bisa dibuka, ya. Terima kasih. Mental sakit cirinya adalah stres, ya. Kemudian saudaraku sekalian, biasanya insomnia, nggak bisa tidur, ya. Pakai obat, saudaraku, nanti tidur sebentar, bangun lagi, ya. Mimpi dikejar celeng, tanduknya 10, ya. Dan saudaraku, kemudian cemas berlebihan. Orang bisa cemas, orang bisa khawatir, tetapi kalau sudah over, sudah berlebihan, terus menerus, maka itu sudah sakit mentalnya. Jiwanya itu sudah sakit. Kemudian saudaraku sekalian, pikirannya buruk, ya, selalu berburuk sangka, gampang marah, tersulut, sumbu pendek, emosional, dan kemudian depresi. Tentunya itu saudaraku satu kehidupan yang merugikan bagi setiap kehidupan orang yang mengalami jiwanya sakit atau mental illness. Kenapa saudaraku? Karena produktivitas dalam hidupnya akan turun. Dia tidak menjadi orang yang bersemangat dalam hidup ini, dia tidak punya yang namanya kreatif dalam menghadapi pergumulan tantangan dalam hidupnya, dan juga dia punya relasi hubungan yang buruk dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebaliknya orang yang punya mental sehat, jiwanya sehat, cirinya adalah kondisi batinnya tentram. Masalah boleh datang, keadaan apapun boleh terjadi dalam hidup orang itu, tapi dia bisa meresponinya dengan tenang. Dia bisa punya sikap adem, menghadapi segala tantangan, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono, ya, tapi dia bisa tenang, ya, menikmati hidup. Ya, walau mungkin dia baru dipercaya sedikit, dia bisa bersyukur, dia tetap bisa bersukacita, ya, dan dia juga bisa memaksimalkan potensinya, sehingga kehidupannya bisa menjadi berkat. Walaupun saudaraku sekalian, dia juga menghadapi pergumulan yang tidak mudah, tetapi dia bisa menghadapi tantangan demi tantangan, pressure, tekanan seberat apapun dia bisa hadapi. Itu orang yang punya mental atau jiwanya sehat. Dan tentu orang yang punya mental jiwa sehat itu punya potensi, punya relasi dengan Tuhan yang baik dan juga dengan sesama. Potensinya juga semakin hari semakin mengembang dalam kehidupannya. Nah, karena itu saudaraku, kita perlu punya mental yang sehat, jiwa yang sehat, batin yang teguh.
Dan saudaraku sekalian, batin yang teguh, mental yang teguh, jiwa yang sehat ini sangat penting. Sehingga kita bisa menghadapi, kita bisa menang atas frustasi dan juga depresi. Apakah itu frustasi? Secara sederhana, frustasi itu bicara tentang perasaan kecewa. Ya, perasaan marah. Next slide. Kemudian juga saudaraku sekalian diikuti dengan rasa tidak mau berhubungan dengan orang luar, menarik diri. Dan saudaraku, kenapa kok orang bisa frustasi? Walaupun mungkin dia sudah jadi Kristen, tapi dia bisa mengalami frustasi. Karena ada yang namanya sesuatu yang dia harapkan, ekspektasinya, cita-citanya, apa yang dia harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Nah, contoh, saya kasih contoh. Misal kata seseorang menghadapi kehidupannya, dia pengen masuk sekolah perguruan tinggi A. Tetapi saudaraku, dia sudah ngelamar, dia sudah belajar, dia sudah masukkan, dia sudah ujian dan sebagainya, ditolak. Dia bisa frustasi. Atau mungkin orang berdoa supaya usahanya lancar, supaya karirnya naik, ya, supaya dia punya kehidupan itu bisa berjalan dengan bagus, kesehatan juga dia bisa mengalami kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Fakta berbicara sangat berbeda dengan apa yang dia cita-citakan, yang dia harapkan. Dia sudah berdoa lama tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dia sudah berusaha, berupaya berbagai macam cara, tetapi saudaraku, pekerjaannya bukan semakin naik, tapi justru semakin turun, bahkan bangkrut. Nah, itu bisa seseorang mengalami yang namanya frustasi. Nah, frustasi kalau demikian terus-menerus tidak diselesaikan, tidak dibereskan, akan berujung kepada yang namanya depresi. Ya, sedih yang terus-menerus, ya, kemudian keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Dan itu, saudaraku, tidak menutup kemungkinan juga bagi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, sekalipun itu pendeta atau hamba Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertanyaannya? Kita bisa mengatasi situasi-situasi dunia yang tidak mudah ini. Pertanyaannya itu saya jawab dengan satu hal yang sangat simpel, adalah jawabannya pemecahan dari segala masalah adalah kehadiran Tuhan. Solusinya apa Bapak Ibu Saudara? Solusinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam segala suatu pergumulan kita, saya percaya jalan seruat apapun, jalan yang curam bahkan membahayakan bagi kita, itu semua Tuhan bisa luruskan. Oh, yang amin 3 orang. Itu semua Tuhan bisa apa Bapak Ibu Saudara? Luruskan. Coba buka ya, Amsal pasal yang ketiga ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Ya, akuilah dia, Tuhan, dalam segala apa Bapak Ibu Saudara? Laku kita, perilaku kita, hidup kita, akui dia. Nomor 1 kan dia, libatkan dia, masukkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang apa? Tuhan iya akan apa? Meluruskan jalanmu. Ingatkah saudara pada Kejadian 1 ayat 1 yang berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri, Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ketika Anda masukkan firman, Anda jadikan ini konsep dalam hidupmu. Firman Tuhan itu yang menjadi utama dalam hidupmu. Tuhan yang engkau libatkan dalam hidupmu. Maka saudaraku, ayat selanjutnya dari Kejadian 1 ayat yang kedua, ya, yang ketiga bilang bahwa waktu itu bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Ya, samudra raya semuanya itu dalam keadaan tidak beraturan, kacau balau. Tetapi ketika ada firman, jadilah terang, maka yang gelap jadi terang. Amin saudaraku. Saya percaya saudaraku dalam hidup kita, kalau engkau jadikan Tuhan, libatkan Tuhan dalam dirimu, libatkan dia dalam segala kehidupanmu, prioritaskan dia.
Maka saudaraku, engkau konsep itu engkau taruh dalam dirimu. Sekecil apapun Tuhan harus jadi number one, nomor satu dalam hidupmu. Maka segala yang gelap akan diubah jadi terang. Yang buruk dalam hidupmu akan diubah Tuhan menjadi kebaikan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Nah masalahnya dalam hidup kita adalah apa yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Pada mulanya apa? Ketika engkau bangun pagi pada mulanya apa? Pekerjaan? Makan? Atau apa? Kalau pada mulanya adalah Tuhan, maka saya percaya hari-harimu segelap apapun tantangan dalam hidupmu, engkau akan mampu hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau engkau gak punya uang, pada mulanya apa? Ngutang? Atau cari siapa ya yang aku bisa mintai tolong? Tapi kalau engkau tidak punya uang, engkau taruh Tuhan dalam hidupmu. Engkau nomor satu kan Tuhan, engkau datang sama Tuhan. Engkau bilang, Tuhan hari ini aku mesti lunasi hutang. Aku mesti cicil hutang, aku mesti ini jatuh tempo Tuhan. Pada mulanya adalah Tuhan. Saya kok percaya saudaraku, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Lebih dari 20 tahun saya keluar tinggalkan dunia sekuler saya. Saya sempat stres, saya sempat frustasi. Saya sempat depresi. Tetapi Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ketika saya back to Bible, kembali kepada firman, Tuhan dijadikan pada mulanya segala sesuatu. Maka saudaraku, pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan pekerjaan yang ada utang. Bahkan pekerjaan di tempat ini yang ada utang bisa dilunasi oleh Tuhan tanpa hutang apapun. Amin saudaraku, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Bukan berarti kemudian yang di depan itu enggak ada masalah. Oh sangat besar. Masalah yang saya hadapi bukan hanya keluarga saja, tetapi juga jemaat yang sekian ratus, belum juga hal-hal yang lain. Tetapi saya percaya ketika pada mulanya Allah, saya libatkan Tuhan nomor satu dalam hidupku, maka saya percaya Tuhan menuntun langkah demi langkah dalam hidupku. Dan saya percaya kalau Tuhan menuntun setiap langkahku, maka segala yang bengkak-bengkok Tuhan bisa luruskan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Coba bilang kiri kanan, libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita menghadirkan Tuhan, meskipun buruk nih waktu kita sekarang ya, kita lihatnya mata jasmani kita buruk, itu bisa diubah Tuhan jadi kebaikan loh. Saya kasih contoh. Satu kali ada seorang petani ini punya satu kuda laki, kuda jantan. Nah satu kali si kuda jantan ini dia pergi menghilang. Lama dicari nggak ketemu si kudanya. Tiba-tiba saudaraku itu dia punya tetangga datang sama si petani itu dan ngomong begini, Pak kamu ini sial ya. Kamu sudah ke gereja, kamu rajin ibadah, lah kok punya kuda satu aja hilang. Si petani ini bilang begini, aku percaya kok Tuhan itu punya kebaikan dalam hidupku. Tetangganya bilang begini, kebaikan apa? Mana kebaikan? Kuda satu hilang kok kebaikan? Petani itu bilang begini, apapun aku tetap percaya Tuhanku baik. Seminggu kemudian kuda jantannya itu pulang kembali kepada petani itu sambil bawa kuda betina. Rupanya saudaraku, satu minggu itu si kuda jantan cari pacar. Nah ketika ketemu sama si kuda betina, sudah cocok masing-masing, dibawalah si kuda betina ini sama si kuda jantan datang sama calon mertua yaitu petaninya. Ya, jadi rupanya dikenalin sama mertuanya begitu ya. Nah jadilah si petani ini punya berapa kuda? Halo, punya berapa kuda? 2. Untung apa rugi? Petani bilang, nah apa kataku, Tuhan itu baik. Gak selang kemudian berapa lama, si kuda betina karena kuda liar dari hutan, itu kuda yang gak jinak. Karena itu si anak petani, satu-satunya anak petani, anak tunggal laki-laki itu berusaha menjinakkan si kuda. Naik ke kudanya itu mau dijinakkan. Gak bisa. Malah kemudian si anak itu terlempar, jatuh, dan kakinya terinjak sama kaki kuda. Dan yang luar biasa si kaki
anak petani tadi, anak tunggal satu-satunya pincang, saudaraku. Tetangganya bilang lagi yang resek itu, nah kamu ini sial lagi toh, gara-gara dapat kuda, kaki anakmu jadi pincang. Tapi si petani bilang begini, aku percaya, aku enggak ngerti memang, tapi aku percaya Tuhanku itu baik. Baik apa anak satu-satunya laki-laki tapi pincang, mana kebaikan? Tapi si petani bilang, aku tetap percaya Tuhanku baik walau aku belum ngerti. Singkat kata saudaraku, kemudian beberapa lama terjadilah perang negara tetangga. Termasuk keadaan daripada si petani itu tinggal. Maka anak-anak muda diwajibkan untuk masuk ke militer, wamil masuk ke militer, perang. Nah, anak-anak muda kemudian berduyun-duyun mendaftarkan diri untuk masuk di wamil, jadi wajib militer. Begitu komandannya lihat si anak daripada petani itu pincang, kira-kira diterima enggak? Halo? Wah kamu pincang gitu, nanti kalau lari wah ketembak duluan kamu, ngelawan musuh enggak bisa, udah kamu tinggal di rumah aja lah, enggak usah ikut perang. Dan saudaraku apa yang terjadi? Seluruh pemuda di situ yang ikut wamil mati semua. Tapi hanya satu pemuda yang masih hidup. Kira-kira siapa pemuda itu? Halo, siapa pemuda itu? Si anak petani. Rugi atau untung? Halo, kalau dia tidak pincang, mati enggak bisa? Oh mati ikut perang. Tapi gara-gara pincang dia tetap hidup. Jadi saudaraku sekalian, yang saya mau bilang begini, bahwa Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan meskipun yang kita lihat secara jasmani itu buruk. Sekali lagi ya, Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, ayat firman Tuhannya bilang begitu, untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, walaupun yang kita lihat itu keadaannya apa? Hari ini apa? Buruk. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Saya akan jelaskan tentang pribadi Allah kita itu siapa. Kita mesti kenal benar Allah kita itu siapa. Jadi ketika kita menghadapi yang mungkin buruk di depan kita hari-hari ini, kita tidak ngomel, kita tidak protes, kita tidak menghujat Tuhan, kita tidak murtad tinggalkan Tuhan, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Siapakah Allah kita itu sebenarnya? Firman Tuhan bilang begini, Allah adalah kasih. God is love. Amin. Allah adalah apa? Kasih. Saya akan kasih perumpamaan yang sederhana supaya saudara bisa menangkap. Saya, Maria Evi Kencana, ini adalah manusia. Saya mau berbuat jahat, saya tetap manusia. Sebaliknya saya mau berbuat baik, saya tetap manusia enggak? Manusia. Saya, hakikat saya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dirubah oleh apapun, saya tetap manusia. Walaupun mungkin saya sedang berubah, misal kata lagi makan, ya, lagi beraktivitas. Atau mungkin saya sedang tidur. Tetap saya sebagai apa? Manusia. Saya bukan malaikat, tidak bisa dirubah bentuk. Demikian juga dengan Allah kita yang adalah kasih. Mau kita pikir, oh Tuhan ini jahat ini, sedang lakukan hal yang jahat, buruk sama aku. Dia tetap, Allah adalah apa? Kasih. Tancapkan itu dalam alam bawah sadarmu, dalam hatimu, dalam imanmu. Allahku Allah yang kasih. Allah kita adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kasih. Walau engkau mungkin sedang nangis-nangis hari ini, engkau sempat marah, kecewa sama Tuhan, kau bilang Tuhan jahat, lakukan sama aku kok begini. Tapi percayalah Dia adalah kasih. Tuhan kita adalah kasih. Dan Tuhan dalam hal mengasihi kita, Dia pasti melakukan hal yang terbaik buat orang yang dikasihi. Setuju? Betul? Pasti Dia rancangkan yang baik, no? Dia pasti juga akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena itu, saudaraku, mungkin hari ini dalam hidup ini kita sedang menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu.
Tapi percayalah, pegang firman Tuhan. Allah adalah kasih. Dan rancangan Tuhan, apapun yang dia lakukan dalam hidupku adalah hal yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang berkata atau teman saudara, mana ada kebaikan buat engkau? Kamu orang gagal. Kamu tidak akan berhasil dalam hidup ini. Kamu orang buangan. Tapi dengar hari ini, jangan dengar omongan orang. Jangan dengar omonganmu sendiri atau pendapatmu sendiri. Tapi dengar omongan Tuhan. Kita bukan orang gagal. Kita bukan orang buangan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Ada yang amin? Saudara, Tuhan mengasihimu. Setuju Tuhan mengasihimu? Dia mau mati buat kita semua. Mungkin orang meremehkan engkau, tidak menghargai engkau. Tapi engkau berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya bukan BS barang sortiran. Saya dan saudara adalah BP, barang pilihan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu, seburuk apapun, kita adalah bangsa pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Allah merencanakan melakukan perkara-perkara yang terbaik dalam hidup kita. Saya dan saudara sebagai manusia tidak bisa melakukan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Saya akan ambil contoh. Misal, satu kali kita punya anak umur 15 tahun, anak remaja laki-laki. Dan minta sepeda motor. Kira-kira dibelikan apa enggak ya? Belum punya SIM tuh, 15 tahun. Kalau kita belikan dia motor, apakah jaminan kita sebagai orang tua mengasihi dia? Memberikan yang terbaik sama dia? Jaminan? Jawab saudaraku, jaminan? Tidak. Kalau kita menolak tidak membelikan dia motor, apakah jaminan kita sebagai orang tua jahat sama dia? Tidak juga. Kalaupun toh kita punya uang kemudian kita belikan motor karena sayang kita sama dia, kita manjain anak kita. Begitu kita belikan motor, ternyata anak kita, saudaraku, lakukan untuk kebut-kebutan sama teman kita. Ditabraklah sama truk, akhirnya mati. Saya percaya ketika upacara penguburan, engkau akan menyesal seumur hidupmu. Kenapa ya kok tak belikan motor? Tahu gini aku tidak belikan motor sama anakku. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Pemberian kita itu saudaraku kita bisa lakukan, tetapi dengar baik-baik. Karena kita tidak bisa melakukan yang terbaik sama anak kita. Itu bergantung dengan anak kita. Anak kita mau pakai apa, itu apa saudaraku? Pilihan anak kita. Kita tidak bisa lakukan kemudian, oh sudah tak kasih, kemudian ini pasti jadi kebaikan. No, enggak jamin. Bisa jadi itu jadi buruk loh buat anak kita. Tidak selamanya yang kita kasih itu baik. Tapi sebaliknya mungkin kita ajar anak kita. Mungkin kita didik anak kita disiplin anak kita. Mungkin dia nangis, dia mungkin berontak. Tetapi itu adalah didikan. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak kita. Meskipun buat anak kita yang menerima itu sakit, tidak mengenakan. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan kasih, dia tahu Allah dalam kemahakuasaan dan kebaikannya, kemahatauannya, dia kasih yang terbaik buat setiap kita. Kita manusia gak bisa kasih yang terbaik bagi anak kita, bagi orang yang kita kasih. Tapi dia Tuhan bisa memberi yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu saudaraku, mari pegang setiap janji Tuhan. Hidup dalam janji Tuhan hari-hari ini. Jangan pegang, jangan hidup dari penjelasan Tuhan, tapi pegang dari janji Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini. Kita hidup bukan dari penjelasan Tuhan, tapi kita hidup dari setiap janji firman Tuhan. Dijelasin kayak apapun, kita manusia yang berdosa ini pasti akan cari pembenaran sendiri.
Tetapi kalau kita pegang setiap janji Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Meski aku enggak ngerti, tapi Dia tetap Bapa yang teramat sangat baik. Dia merancangkan yang terbaik dalam hidupku. Dia tahu apa yang ada di depanku dalam kemahakuasaannya. Nah, satu hal dalam hidup kita yang perlu kita pahami dengan baik adalah bahwa manusia itu lebih berharga dari harta dunia. Sekali lagi, manusia itu di hadapan Allah lebih berharga daripada harta dunia. Coba Pak Handoko baca Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Iya, terima kasih. Yesus berkata satu kali, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Harta benda apapun yang ada dalam dunia, dalam 5 benua yang ada di dunia ini, tidak bisa dibandingkan dengan satu jiwa yang mau bertobat dan datang sama Tuhan. Diubahkan, dipulihkan. Jiwa itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Itu di mata Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mati bukan untuk harta benda. Tuhan Yesus bukan mati untuk karir kita. Tuhan tidak mati untuk harta benda, untuk rumah, untuk uang kita, untuk apapun. Tidak. Tuhan mati untuk saya dan saudara, manusia berdosa. Amin, saudaraku. Tuhan tidak mati buat harta benda, tidak mati buat apapun dalam hidup ini, dalam dunia. Tapi Tuhan mati buat kita, manusia. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita manusia melupakan ini. Kita pikir harta benda lebih dari jiwa manusia. Karena itu ketika ada seseorang merusakkan laptopmu, seseorang mungkin menyakiti hatimu, seseorang mungkin menjegal perjalanan karirmu, pekerjaanmu, engkau menjadi sakit hati, menjadi kecewa, engkau benci sama dia. Engkau lupa satu hal, Tuhan tidak butuh apapun dalam hidup kita kecuali hidup jiwa manusia. Coba kalau satu kali Tuhan datang dalam mimpi kita dan kemudian Tuhan ajukan pilihan. Nah, kamu pilih. Mau tak kasih satu orang tuh yang jengkelin sama kamu tuh, yang sudah nyakitin hatimu, ngecewain kamu. Kamu belajar mengampuni sama dia, belajar sabar. Atau kamu pilih rumah bagus atau mobil mewah. Kira-kira pilihan saudara apa? Halo? Halo, kok diam semua? Mayoritas milih yang mana? Pilih orang itu? Pilih siapa? Rumah bagus, uang banyak, mobil mewah. Padahal itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan mau siapa setiap kita ini, orang-orang percaya ini yang mengaku dirinya anak Tuhan. Mau untuk menunjukkan kasihnya Tuhan kepada orang itu loh. Kita belum mati loh disalib. Tapi andai kata mungkin seluruh isi dunia ini cuma ada satu orang itu pun, saya percaya kok Tuhan mau turun menebus dosa orang itu. Tapi kita kan seringkali gak lakukan itu toh. Kita pikir harta benda semua dunia ini kemewahannya itu lebih berharga daripada jiwa manusia. Karena itu dalam kehidupan kita seringkali Tuhan izinkan kehilangan-kehilangan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mengerti bahwa dalam rancangan Tuhan, dalam pemandangan Tuhan ada sesuatu yang lebih mulia, yaitu jiwa manusia itu lebih berharga. Apa saja Bu Evi? Kehilangan-kehilangan yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kehilangan harta. Allah Maha tahu. Jika si A, kalau dia hartanya banyak, maka si A itu bisa lupa diri. Allah tahu enggak? Allah ngerti? Kalau orang ini tak kasih harta banyak, dia bisa lupa daratan. Main perempuan, judi, ya. Terus apa lagi? Mabuk-mabukan. Bisa enggak Allah tahu?
tahu. Lebih baik si A itu jangan lebih harta, plus harta. Harusnya si A itu karena dia masih belum berubah, maka dia harusnya minus harta. Supaya apa? Supaya dia bertobat, supaya dia hidupnya berkenan kepada Tuhan dan masuk surga. Daripada dia dibiarin di dunia, kemudian nanti sampai di surga, nanti di neraka dia nyalain Tuhan. Tuhan, nah kenapa kamu kok biarkan aku masuk neraka? Mbok ya semua Tuhan ambil, lebih baik Tuhan ambil daripada jiwaku dibinasakan di neraka. Karena itu Tuhan, saudaraku, dalam kemahakuasaannya, dalam kemahakasiannya itu, dia ambil, saudaraku, dia kemudian izinkan mungkin harta kita, mungkin uang kita digarong, ditipu orang, dilarikan orang, supaya ininya dalamnya kita ini beres. Seperti Tuhan yang dipikir jangan hanya uang, harta benda dunia ini, itu fana. Tuhan enggak akan selamatkan itu. Yang diselamatkan apa? Jiwa manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin Tuhan izinkan juga kebakaran terjadi. Saya tidak bilang loh, garongnya itu yang nyuruh Tuhan datang sama kita, rampoknya itu enggak. Saya juga tidak bilang kebakaran itu apinya datang dari Tuhan. Tetapi segala hal yang buruk, yang negatif, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, bisa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan jahat, tapi supaya kita ini punya hati hidup takut sama Tuhan. Saya ambil contoh nih ya. Anda mungkin misal punya anak masih sekolah, disuruh belajar enggak mau, main game terus, suruh mandi enggak mau, main boneka terus. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai orang tua? Biarin Bu Evi, begitu? Halo, apa yang dilakukan Anda sebagai orang tua? Apa? Hah? Oh, gebuk pakai sapu, kasihan dong, langsung dipukul gitu. Wah, itu orang tua diktator itu ya. Ekstrim pendidikannya. Mungkin ada yang lain enggak langsung kan ya. Apa? Gebuk pakai sapu ya ambil lagi handphonenya, ya kan? Apa? Ambil handphonenya, ambil bonekanya, betul? Nangis enggak kira-kira anak itu? Nangis. Jahat mami, jahat papi gitu kan? Tapi apakah itu jahat? Halo, jahat? Tidak. Seperti itulah Tuhan kita. Seringkali Tuhan izinkan kehilangan-kehilangan terjadi dalam hidup kita. Harta benda kita termasuk. Supaya apa? Harta kita ini tidak dijadikan segala-galanya. Karena Tuhan ngerti di depan kita ini loh. Kita ini siapa? Kalau hartanya banyak, diong saudaraku. Foya-foya. Amin. Puji Tuhan, jangan amin. Tuhan tidak jahat, tapi supaya kita masuk surga. Dia ambil rasanya sakit. Tapi itu bukan segala-galanya buat Tuhan. Segala-galanya itu adalah hidup kita. Supaya kita jangan masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu ketika engkau diproses sama Tuhan, jangan teriak-teriak, bilang Tuhan jahat, Tuhan kejam. Tapi belajar seperti Ayub. Siapa Ayub? Ayub orang benar. Bahkan Tuhan justru banggakan Ayub di hadapan iblis. Iblis, kamu ngerti enggak siapa itu hambaku Ayub? Itu orang saleh luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Satu kali saudaraku, dalam tempo sehari 10 anaknya mati semua. Harta bendanya ludes habis. Tidak cukup sampai di situ, tubuhnya penuh dengan borok dan bisul. Sampai akhirnya istrinya bilang, Yub, kutuki aja itu Allahmu. Ngapain kamu masih beriman sama Tuhan seperti itu? Tapi Alkitab berkata, Ayub tetap berespon benar.
Tidak ada satu kata pun mulutnya ini keluar omongan yang menghujat Tuhan. Bahkan dalam Ayub, saudaraku, pasal 23 ayat 10, Ayub bilang begini, Tuhan sedang menguji aku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan endingnya kita tahu bersama, Ayub dipulihkan luar biasa, double porsi. 10 anaknya yang sudah mati di surga diganti sama Tuhan 10 lagi. Double porsi kan, punya anak berapa? 20. 10 di surga, 10 di mana? Di bumi. Harta bendanya dipulihkan enggak sama Tuhan? Dipulihkan, double porsi. Jadi saudaraku, seringkali dalam kehidupan ini ketika kita sudah lulus ujian, ada pujian, ada berkat yang Tuhan berikan. Dan berkatnya itu lebih dahsyat daripada apa yang sudah lalu-lalu Tuhan lakukan. Jadi saudaraku, kalau engkau sedang mengalami masalah seperti Ayub, mungkin borok, sakit penyakit, harta habis, anak mati, atau kesulitan-kesulitan apapun, tiap orang tentunya berbeda. Tetapi Allah adalah kasih. Amin, saudaraku. God is love. Dia adalah kasih. Dia dapat melakukan apapun dalam hidupmu dan merencanakan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari belajar dalam hidup kita seperti Yusuf. Yusuf harus dijual ke Mesir. Bukankah itu buruk, sesuatu yang tidak nyaman? Tapi justru dia belajar mengalami keadaan yang buruk itu. Yusuf akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Keburukan-keburukan bisa Tuhan izinkan terjadi. Kehilangan-kehilangan harta benda dan sebagainya Tuhan bisa izinkan terjadi. Supaya kita diproses sama Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup takut sama Tuhan. Kalau engkau sedang diproses dalam hidupmu, jangan depresi, jangan frustasi, jangan marah, jangan kecewa. Kenapa? Karena Sang Perajut Agung itu sedang merenda kita, sedang mengerjakan kita. Dan kalau sudah selesai rajutannya itu, kita akan melihat satu pemandangan yang indah luar biasa. Akhir hidup orang percaya, saya percaya, happy ending. Akhir hidup orang percaya apa Bapak Ibu Saudara? Happy ending. Jadi kalau belum ending, belum happy endingnya, itu belum akhir. Rumusnya apa? Hidup orang percaya happy ending. Kalau belum happy, berarti masalahnya belum apa? Belum ending, belum selesai. Loh kok belum selesai-selesai Tuhan? Belum ujung, masih sabar gitu loh. Belum di ujung tanduk, nanti kalau sudah di ujung tanduk pasti Tuhan tolong. Karena harus happy ending. Hari ini dalam hidupmu, belajar untuk sabar. Belajar untuk terus mengucap syukur. Tetapi sebaliknya Tuhan juga dalam kemahatauan Dia juga melihat. Kalau kita diberkati, maka hidup kita ini jadi bendaharanya Tuhan, jadi penyalur berkat. Tuhan tahu enggak saudaraku? Oh tahu. Karena itu Tuhan akan limpahi kita dengan berkat sehingga kita bisa menjadi pengelola berkat itu dan menyalurkannya bagi banyak orang. Karena itu kalau saudara mau diberkati Tuhan, doanya begini, Tuhan berkati aku Tuhan. Karena berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku bukan untuk diriku sendiri, untuk aku serakah, untuk aku foya-foya, enggak Tuhan. Tapi supaya hidupku jadi berkat, supaya banyak jiwa diselamatkan melalui harta benda yang aku sudah tabur untuk kemuliaan Tuhan. Masalah bagi Tuhan bukan kita banyak duit atau enggak ada duit. Masalah bagi Tuhan adalah hati kita. Ketika hatimu beres, Tuhan limpahkan berkat luar biasa dalam hidupmu. Yang kedua adalah kehilangan pacar. Siapa di sini yang masih jomblo, belum nikah? Yang sudah nikah jangan angkat tangan. Siapa masih jomblo, belum nikah? Oh, yang tinggi-tinggi dong. Masa malu-malu? Ada yang masih jomblo? Oh, di sana semuanya sudah berkeluarga. Di sini ada? Oh, angkat tinggi-tinggi. Iya. Turunkan tangan. Bagi jomblo, jomblowan, jomblowati, kehilangan pacar itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi sekali lagi, kemahatauan kuasa Tuhan, Dia Allah adalah kasih.
Dia izinkan itu bisa terjadi karena Tuhan tahu siapa calon kita itu. Jadi kalau engkau mungkin hari ini sedang diputusin sama pacarmu, berbahagialah, bersyukurlah, bersukacitalah. Ya nangis bisalah, ya. Tapi sebentar, jangan nangis terus, nanti jadi depresi, jadi bunuh diri nanti, ya. Tapi tetap pegang janji Tuhan. Allah itu adalah apa? Kasih. Karena Allah adalah kasih, Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Bisa enggak kemudian berapa tahun kemudian kita ketemu sama orang lebih baik dari orang itu? Sangat bisa. Ketika menikah kemudian kita bisa menjadi pelayan Tuhan bersama-sama, hidup kita harmonis, ya, hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain, sangat bisa. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini. Anda yang sudah menikah juga begitu. Mungkin engkau sedang menikah dengan orang yang tidak seperti yang engkau kehendaki. Mungkin pria-pria yang pendiam, ya, tidak senang sama wanita itu yang cerewet, betul ya? Senang sama wanita yang tenang, keibuan, ya. Kalau ngomong itu kalem, ya, nggak senang yang ngomong gitu ya, ketawa terbahak-bahak, nggak senang. Tapi kalau prianya diem, wanitanya diem, rumah kayak apa? Kayak kuburan. Sebaliknya kalau prianya itu rame, wanitanya rame, rumah juga nggak enak loh. Kayak apa? Kayak pasar. Jadi Tuhan itu pasti selalu memberikan yang terbaik, sepadan dan saling melengkapi. Jadi kalau ada pria-pria yang ngeremnya kenceng, banyak mikir, irit, ya. Terus apa lagi? Perhitungan. Jangan dipikir punya pasangan juga baik seperti itu loh. Kebalikannya. Pasangannya bisa boros. Lah kalau rem sama rem, enggak bisa jalan itu mobil. Betul? Pancet aja, gitu aja berhenti di tempat, enggak maju-maju. Tapi kalau gas sama gas, masuk jurang saudaraku. Jadi gas sama rem, saling melengkapi. Sendok enggak sama sendok, sendok sama apa? Sama garpu, balok disandingkan, dijajarkan, bagus enggak? Enggak cocok, betul? Tapi saling melengkapi. Jangan bilang kemudian, wah istriku ini loh Bu Evi cerewet luar biasa. Suamiku pelit bin medit pol luar biasa kikir. Oh itu bukan alat setan, itu alat Tuhan. Buat bentuk kita, supaya karakter kita ini lebih sabar. Supaya karakter kita bisa lebih mengasihi. Coba pandang suami atau istri kita yang di sebelah kita mungkin. Itu pasangan yang ideal dari Tuhan, saling melengkapi. Amin. Jangan bilang dalam nama Yesus ini roh Isabel keluar. Itu bukan roh Isabel saudara ya. Itu pasangan yang diizinkan Tuhan melengkapi saudara. Oh yang amin satu orang. Pasangan yang diizinkan Tuhan melengkapi Bapak Ibu saudara. Amin. Ya, yang ketiga kehilangan fungsi tubuh. Ayat-ayat terakhir Pak bacakan Matius 5, 29, 30 Pak Handoko. Matius pasal yang kelima 29 dan sampai 30. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Terus? Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, makasih Pak. Ayat ini bilang ya, kalau mata menyesatkan suruh apa? Matanya diapain? Cungkil. Oh, kalau gitu nanti pulang dari sini cungkil mata semua. Dan kemudian disebut si buta dari gua hantu. Enggak begitu saudara ya. Oh kalau tangannya salah diapain tangannya? Dipotong, dipenggal, bukan begitu. Ini nih kiasan. Ini apa ayat ini Bapak Ibu Saudara? Kiasan. Bukan hurufiah, harus seperti itu, tidak. Artinya apa? Artinya jangan kita kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita punya dosa, jangan kompromi. Supaya apa? Kita ini masuk dalam kerajaan sorga. Dipotong, dipenggal, dicungkil, dibuang maksudnya. Ya.
Nah, artinya apa? Kita bisa saja fungsi tubuh kita ini tidak berjalan bagus. Ya, mata mungkin bisa enggak ada, mungkin tangan bisa enggak ada, ya dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Saya kasih contoh yang simpel sederhana. Ambil contoh begini. Ada satu orang pria Kristen, cinta Tuhan, tapi cinta Tuhannya itu bertobatnya kalau cuma minggu aja. Minggu bertobat, besok kumat, lagi minggu lagi masuk tobat lagi. Ya, alias Kristen KTP lah, Kristen tanpa pertobatan gitu. Nah, si pria ini punya hobi sepak bola. Satu kali dia latihan, pulang dari latihan ketabrak sama mobil. Padahal dia punya cita-cita jadi pemain sepak bola profesional. Berapa bulan kemudian dia sembuh kembali tetapi kakinya pincang. Wah, enggak bisa dia jadi pemain sepak bola profesional. Tetapi satu kali si pria ini dia bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Dan kemudian dia dengar firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 7. Yesus bilang begini, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Si pria ini pegang firman Tuhan itu. Aku tahu Tuhan, satu kali engkau pasti akan kasih yang terbaik dalam hidup, walau aku sekarang belum ngerti. Dan benar saudaraku, akhirnya dia kemudian masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Ribuan orang dilayani, dibaptis dan dibawa sama Tuhan. Bukankah itu satu panggilan yang lebih mulia daripada dia jadi pemain sepak bola profesional? Walaupun orang jadi pemain sepak bola profesional ya silahkan saja. Tetapi bagi Tuhan untuk pemuda itu jadi hamba Tuhan itu lebih baik dari hidup pemain sepak bola. Karena itu percayalah rancangan Tuhan selalu indah. Hiduplah mengucap syukur dalam segala hal. Kunci berkat itu bukan penderitaan, tapi kunci berkat adalah sikap respon hati yang benar. Bahkan saat kematian datang pun dalam hidup kita atau dalam hidup orang yang kita kasih, itu pun juga adalah kebaikan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, mati itu untung. Wahyu pasal yang ke-14-13 katakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir mati kok untung, mati kok bahagia. Apanya yang untung, apanya yang bahagia? Tidak bisa lagi makan sate rica, tidak bisa lagi hobi ini dikerjakan. Untung apa, bahagia apa? Bagi orang Jawa juga begitu. Mati untung itu kalau dikelilingi oleh keluarga. Ada anak, ada cucu, ada menantu, wah semua kumpul, wah itu mati untung, mati bahagia. Bagi orang Chinese beda lagi, mati bahagia itu kalau lagi puncak-puncaknya saat jaya-jayanya. Kuaci 5 karung gitu ya, bubur ndak habis-habis terus disodorkan sama tamu. Bunga itu, wah krans bunga di mana-mana itu mati bahagia. Tapi Alkitab sederhana bilang begini, orang yang bahagia matinya adalah orang yang di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Ketika dia beriman sama Tuhan, mati itu keuntungan. Kenapa untung? Rumahnya sudah jadi. Yang kedua, tugasnya sudah selesai. Yang ketiga, pahala mahkotanya sudah tersedia. Jadi mati itu bagi kita untung, bahagia. Karena ada reward, pahala yang Tuhan sudah berikan, siapkan bagi kita. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan mudah frustasi dan depresi. Karena apa? Cita-cita, rencana, agenda kita gagal. Tetapi apa? Biar rencana dan agenda Tuhan yang jauh lebih baik itu yang terjadi dalam hidup kita. Soli Deo Gloria. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dan setiap kami mau belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami merdeka dari frustasi dan depresi. Hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami juga hidup yang mengutamakan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Meskipun tantangan ada dalam hidup kami, tetapi kami tidak akan takut dan cemas. Tuhan selalu beserta dalam hidupku. Meskipun doa kami belum dijawab oleh Tuhan, bahkan hatiku, dagingku habis lenyap,
Tetapi hari ini aku tetap memilih untuk tetap percaya dan mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Bapa yang teramat sangat baik dalam hidupku. Kira bayaralaya sikira takara para sikira. Semua tutup mata saudaraku. Mungkin ada kehilangan-kehilangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kehilangan harta benda, kehilangan pacar atau orang yang engkau kasihi, atau mungkin kehilangan anggota tubuhmu. Tetapi yakin dan percaya dalam segala kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kita mungkin tidak bisa bertanya dan belum mendapatkan jawabannya. Tapi tetaplah percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Belajar mengucap syukur. Blessing in disguise. Seringkali berkat Tuhan itu menyamar dalam penderitaan, dalam masalah, dalam tantangan. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, ketika kita menghidupi setiap janji Tuhan, belajar sabar, belajar bersyukur, yang terbaik itu datang dalam hidup kita. Kiralaya sikira takara para paralaya sikiramu, hiaralaya siri maralaya. Ajar kami Tuhan lebih mengandalkan dan mengasihi-Mu. Ralaya Engkau baik Tuhan. Ketika engkau mengalami proses dari Tuhan, jangan mengeluh. Jangan menghujat bahkan murtad dari Tuhan. Belajar seperti Ayub, berespon dengan benar, tetap mengandalkan mengasihi Tuhan. Ada dalam setiap jalan-jalannya Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu. Heralaya so, heralaya bo, heralaya se. Tuhan mati bukan untuk menebus harta bendamu. Harta dunia tidak ada artinya bagi Tuhan. Tapi bagi Tuhan, satu jiwa yang mau bertobat kepada Tuhan itu lebih nilainya berharga dari apapun dalam hidup ini. Karena itu belajar mengasihi orang yang mungkin sudah melukai engkau, mungkin sudah melakukan hal yang jahat dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan mengasihi jiwamu, kasihi dia sehingga dia bisa bertobat, datang sama Tuhan. Kiralaya sekerabaya ralaya so. Seringkali hati kita merasa marah, sakit, kecewa karena orang merusakkan barang kita, orang
bagikan kita belajar seperti Yesus, belajar mengasihi jiwa-jiwa. Iralaya so, iralaya se, iralaya se kirata karapaya, iralaya se kirata karapaya, iralaya se kirata. Iralaya sikiralaya ralaya sikirata karapara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri ada dalam dagingku, tapi aku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, Dalam nama Yesus. dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus Setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong,
percaya katakan. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kiraba syakata karamba kalapa kasyika. Kina kasyinamu. Kirama lama 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 syikira bamba lama syikira bala bala balu. Mari kita bangun intim dengan Tuhan. Kinara lama 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 syikina malama ya malama ya malama syik. Kinara lama lama syik. Sikira bala 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 masyira bala bala. Nama nama Yesus, Engkau setia. Yesus, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami hidup di akhir zaman ini, bukan semakin hidup baik, tapi hidup menghadapi tantangan, rintangan seperti yang Kau telah janjikan. Tetapi kami yakin, percaya, iman kami berkata, bahwa semuanya kami harus hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang ganti berperang buat kita. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup-Mu. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Bapa berkati umat-Mu. Bapa berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesetiaannya setiap umat-Mu Tuhan. Taruh kesetiaan di dalam kehidupannya. Berkat di dalam kehidupannya. Kasih karunia di dalam kehidupannya. Tuhan taruh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya semua terjadi, semua yang terjadi dalam hidup kami itu pasti rencana Tuhan yang paling baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan-Mu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Rababa syakata kalapa kalapa syekila kata. Inara lama 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 lama. Mari mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari ibadah kita akhiri dengan saling kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun kejadian-kejadian dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu mengerjakan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan membebat hati umat-umat-Mu, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kami percaya lebih daripada itu, mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa, dahsyat, ajaib Tuhan, terjadi dalam hidupmu.
Percayalah minggu ini minggu penuh mujizat dalam Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan terjadi. Kau melihat anak-anakmu, kau melihat keluargamu, kau melihat usaha yang kau sedang kerjakan. Kau melihat kesehatanmu semakin membaik dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat uluran tanganmu, kasihmu, kesehatanmu buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat supaya visi kita benar pada saat kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerelaan paksa atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih bahwa setiap berkat-Mu, anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa semakin melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan, beri kami hati Bapa, berikan kuasa-Mu di dalam hidup kami untuk kami bisa mengelola setiap berkat yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami ini. Bukan untuk keperluan kami saja Tuhan, namun untuk kami bisa memberi bagi sekeliling kami, untuk kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Roh Kudus, kami rindu Tuhan, Engkau berdaulat atas pikiran kami, atas hati kami Tuhan, untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Melalui setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan taruh, biarkan kami mencurahkan bagi sekeliling kami Bapa, sehingga banyak orang Tuhan saat kami beri Bapa, disitulah firman-Mu dinyatakan Tuhan bahwa banyak jiwa pasti akan datang menyembah Engkau Tuhan sebagai Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, urapi Tuhan setiap perkataan mulut kami dan pikiran kami. Saat kami memberi Tuhan, kami pun juga rindu untuk kami mempersembahkan apa yang menjadi keyakinan kami bahwa Engkau adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami bisa memberkati mereka Tuhan melalui setiap firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam pikiran kami, untuk kami bisa memberikan itu bagi orang lain Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, ajar kami memberi dengan materi, namun di sisi lain kami juga memberi secara rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengangkat dan membawa amplop persembahan ini. Tuhan yang akan memberkati setiap pergumulan mereka, apapun yang menjadi pergumulan ekonomi, keuangan mereka, masalah apapun yang ada dalam diri mereka Tuhan. Kami percaya saat ini juga Bapa, saat kami mengangkat tangan kami dan mempersembahkan di hadapan-Mu, disitulah mujizat berkat sudah dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati bersyukur, biarkan apa yang menjadi persembahan kami ini menjadikan dupa harum di hadapan-Mu dan memperlebar setiap kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Kami ajak semua untuk bagi berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Bebas, bebas dan tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Nyatakan semuanya bagi Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas
Tetap bangkit berdiri dan kita akan naikkan sebentar dari Pak Henry yang akan memimpin lagu Indonesia Raya dan 17 Agustus ya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk hari ini dan kita menghormati bangsa Indonesia yang sudah membawa kita hingga detik ini, pemerintahan yang ada dan komponen-komponen yang ada, kemerdekaan kita nikmati bersama-sama dan kita ekspresikan sukacita kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap khidmat. Tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tangan mengepal ya. Dengan penuh antusias dan semangat, Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia dan untuk kita bersama. Mari kita pekikan merdeka, tetapi jangan melihat saya, tapi melihat kiri kanan kita. Merdeka, merdeka ya, tapi 3 kali ya kita pekikan merdeka. Ke kiri dulu ya. Kita ucapkan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka,
merdeka. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Si Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Meskipun banyak yang harus dipikirkan, banyak masalah yang harus terjadi, masalah yang berat mungkin yang harus dihadapi oleh para pemimpin kami. Tapi kami percaya ending dari segala masalah itu adalah kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan melimpah atas bangsa kami. Shalom bagi Indonesia. Katakan shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Indonesia yang dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati pulau-pulau, Tuhan memberkati masyarakat Indonesia, Tuhan memberkati Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sampai akhirnya purna tugas dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, Pak Gibran. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Kami percaya 20 tahun sampai Indonesia emas, kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Anak-anak Tuhan diberkati. Anak-anak Tuhan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Indonesia emas, kami melihat anak-anak Tuhan menjadi berkat. Hidupnya pasti tidak kekurangan, kelimpahan dalam Tuhan, kasih karunia di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai dan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaanmu dalam ibadah. Tuhan memberkati jerih lelahmu dalam ibadah. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kau persembahkan kepada Tuhan. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur